Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Ismam. Untuk video yang keempat ini saya akan membahas mengenai kasus-kasus curangan atau fraud yang terjadi di dunia maupun di Indonesia. Saya akan membahas dari segi sejarah, modus operandinya, dan pencatatan akuntansinya, kemudian kapan terjadinya kasus itu muncul di publik. Yang keempat itu dampak yang ditimbulkan. Terakhir, yang kelima, sanksi yang diberikan kepada akuntan yang mengaudit laporan keuangannya. Untuk yang kasus pertama, saya akan membahas kasusnya Enron di tahun 2001. Enron merupakan perusahaan pertambang minyak penyalur pipa minyak terbesar di Amerika. Enron melakukan modus operandinya dengan melakukan marketing dan special push for entitas. Enron itu membuat sebuah pembangkit listrik dan kemudian membuat pendapatan palsu dari pembangkit listrik tersebut. Dan apabila pembangkit listrik sudah tidak dapat memberikan keuntungan lagi, maka pembangkit listrik itu akan dialihkan atau dijual ke perusahaan lain. Kemudian special push for entitas itu Enron menutupi hutang-hutangnya dari para pemilik saham, sehingga laporan keuangannya itu banyak dimanipulasi atau banyak informasinya yang tidak benar. Kemudian kapan pertama kalinya kasus Enron muncul itu di tahun 2001 di bulan November, ketika perusahaan yang di Eropa itu menyatakan diri bahwa sudah bangkrut. Kemudian dampak yang ditimbulkan itu sebesar 50 miliar dolar Amerika, yang tadinya harga sahamnya itu per lembar sebesar 90 dolar dan berubah menjadi secara drastis yaitu sekitar 26 sen saja per lembar. Dari kasus itu banyak karyawan-karyawan Enron yang di PHK atau dirumahkan. Itu pemimpin Enron itu atau CEO-nya dan komite auditnya itu merupakan mantan karyawan dari KP Arthur Andersen, sehingga banyak mengetahui celah ataupun memiliki wewenang yang besar di KP Arthur Andersen. Untuk sanksi yang diberikan kepada Arthur Andersen, KP itu akhirnya dilikuidasi karena memiliki hutang sebesar 30 miliar dolar Amerika. Kemudian banyak karyawan Arthur Andersen yang di PHK atau dirumahkan. Banyak kliennya yang berpindah ke kantor akuntan publik lainnya seperti Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan
PricewaterhouseCoopers. Enron sebelumnya merupakan Big Five. Karena kejadian ini, maka KP hanya tinggal 4 besar saja atau Big Four. Kasus yang kedua yaitu kasus Madoff Securities. Madoff itu merupakan manajemen investasi, yaitu membuat perusahaan pialang atau menginvestasikan dana-dana orang kaya di Amerika Serikat yang bernama Bernard L. Madoff Investment Security. Modus operandi yang digunakan oleh Madoff itu skema Ponzi atau investasi yang memberikan keuntungan di atas nilai rata-rata, yaitu sebesar 20%, seharusnya hanya 10% saja. Ponzi itu memberikan keuntungan untuk investor dari dana atau investasi yang baru, sehingga apabila tidak ada investasi yang masuk atau tidak ada investasi baru, maka keuntungan itu tidak akan bisa diberikan dan perusahaan itu akan bangkrut atau failit. Pertama kali kasus Madoff ini muncul di permukaan di tahun 2008 ketika Madoff menyatakan kepada dua anaknya dan saudara iparnya yang bekerja untuk Madoff Security bahwa perusahaan itu menjalankan investasi palsu atau skema Ponzi. Kemudian dua anaknya itu menyerahkan Madoff atau bapaknya itu ke kantor kepolisian Amerika Serikat. Dampak yang ditimbulkan oleh kecurangan Madoff ini sebesar 65 miliar dolar Amerika. Banyak para investornya itu menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena semua uangnya itu diinvestasikan kepada Madoff ini. Puluhan ribu karyawannya dirumahkan dan di PHK. Lalu untuk sanksinya itu hanya berupa pergantian atau pemecatan Dewan Komisaris Pasar Modal Amerika Serikat yang bernama SEC. Itu dilakukan setelah Barack Obama, Presiden Amerika Serikat, mengetahui kasus Madoff tersebut. Kasus yang ketiga yaitu kasus Sun Prima Nusantara Pembiayaan. Sun Prima Nusantara Pembiayaan itu merupakan penyaluran kredit konsumsi yang pada tahun 2002 itu diambil alih oleh Columbia. Columbia itu perusahaan pembiayaan di bidang elektronik, kemudian bidang handphone dan barang-barang kebutuhan lainnya. Modus operandinya yang dilakukan Sun Prima Nusantara Pembiayaan itu dengan memberikan kredit fiktif, di mana kredit itu tidak benar-benar terjadi, sehingga laporan keuangannya itu banyak kecurangan.
Lalu kapan kasus ini terjadi itu ketika di tahun 2018 Bank Penin Indonesia melaporkan ke Bareskrim Polri bahwa SNP ini tidak sanggup membayar hutang atau termin pinjaman yang sudah jatuh tempo, sehingga San Prima kemudian dinyatakan valid karena tidak sanggup membayar hutangnya. Ada 14 bank yang menyalurkan kredit ke San Prima Nusantara pembiayaan yang total kerugiannya mencapai 2,2 miliar rupiah. Lalu untuk sanksi yang diberikan kepada akuntan Marlina Samsul dan rekan yaitu berupa tidak diperbolehkan mengaudit pada jasa asuransi dan pembiayaan selama 1 tahun, dan kepada Satrio bin Eni dan rekan itu diwajibkan membuat prosedur pengendalian mutu untuk audit kantor akuntan publiknya, dan harus dilaksanakan selambatnya di tahun 2019. Kedua partner tersebut itu merupakan salah satu member dari Deloitte Indonesia. Kasus yang terakhir yaitu kasus Jiwasraya. Jiwasraya itu merupakan asuransi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Belanda. Modus operandi yang dilakukan Jiwasraya itu dengan membeli saham-saham yang tidak liquid atau saham-saham gorengan yang kinerja perusahaannya itu sebenarnya dikatakan buruk atau tidak bagus. Banyak uang triliunan rupiah yang dibelikan saham, kemudian setelah beberapa hari atau beberapa minggu selanjutnya saham itu langsung turun drastis atau merosot tajam. Dan pertama kali kasus Jiwasraya itu muncul di publik itu sekitar tahun 2018 ketika Jiwasraya tidak dapat membayar klaim JS Saving Plan yang sudah jatuh tempo sebesar 802 miliar rupiah. Total kerugian yang ditimbulkan Jiwasraya itu merugikan keuangan negara sebesar 13,7 triliun rupiah dan kemungkinan masih bisa bertambah lagi karena sedang di pengadilan dan diusut tuntas kasusnya. Untuk sanksi kasus Jiwasraya ini sebenarnya KP Deloitte ini sudah benar menjalankan tugasnya karena di tahun 2017 sudah memberikan opini tidak wajar karena di saat itu Jiwasraya membuat laporan keuangan untung sebesar 300-an miliar rupiah, sedangkan KP ini memberikan keterangan bahwa ada kekurangan pencadangan sebesar 7,7 miliar rupiah. Seharusnya nih Jiwasraya ini rugi sebesar 7 triliun rupiah. Ya, demikian kasus dari saya. Untuk pelajaran yang kita bisa ambil yaitu
kita tuh jangan karena uang yang besar itu kita mengorbankan profesi kita. Banyak tanggung jawab yang harus kita berikan kepada publik untuk kebenaran akun laporan keuangan tersebut. Janganlah tergiur dengan uang yang besar itu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kasus-kasus tersebut. Demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.